Serangga adalah kelompok hewan terkecil di planet bumi. Dan meskipun beberapa serangga berukuran besar, seperti belalang dan kumbang longhorn, mayoritas serangga berukuran kecil, seperti semut dan kutu. Dari sekian banyak spesies serangga yang ada, hanya sedikit saja yang merugikan manusia. Sebaliknya, sebagian besar serangga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Diperkirakan 80% tanaman pangan manusia bergantung pada serangga penyerbuk, termasuk lebah, kumbang, kupu-kupu, ngengat, dan lalat. Tanaman pangan yang dihasilkan oleh penyerbukan serangga berkontribusi sekitar 1/3 dari asupan protein global dan 1/4 dari asupan lemak dan serat pangan global. Selain membantu penyerbukan tanaman pangan, serangga juga merupakan sumber makanan bagi banyak satwa liar dan hewan peliharaan manusia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, populasi serangga di seluruh dunia mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan oleh hilangnya habitat, perubahan iklim, polusi, dan penggunaan pestisida sintetis. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa populasi serangga secara global menurun sebesar 40% dalam waktu 3 dekade terakhir. Diperkirakan populasi serangga terus menurun dan tren negatif ini akan berlanjut dalam 30 tahun mendatang. Dalam prediksi terburuk para ilmuwan, jika populasi serangga terus menyusut, maka planet bumi akan menghadapi banyak masalah serius, bahkan kelaparan massal dan kepunahan massal. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir. Jika semua serangga menghilang dari planet bumi, apa yang akan terjadi? Punahnya serangga akan menimbulkan krisis pangan. Seperti telah disinggung sebelumnya, penyerbukan oleh serangga berkontribusi 1/3 asupan protein pangan global. Tanaman pangan seperti tomat, apel, almond, kopi, dan kakao sangat bergantung pada penyerbukan serangga. Tanaman pangan ini tidak dapat diserbu oleh angin. Oleh karena itu, jika serangga punah, maka tanaman-tanaman tersebut tidak akan berbuah dan menjadi sumber pangan manusia. Tanaman pangan yang tidak bergantung pada serangga untuk penyerbukan, seperti gandum, beras, dan jagung, dapat diserbu oleh angin. Namun, tanpa serangga pengonsumsi hama, tanaman-tanaman tersebut rentan diserang hama dan gulma. Serangga seperti semut, larostok, dan kumbang tukang tandus merupakan serangga predator yang mengendalikan populasi hama. Tanpa serangga predator, hama tanaman pangan akan meningkat dan merugikan hasil panen. Tanpa serangga, populasi beberapa jenis hewan peliharaan manusia seperti ayam, bebek, kupu-kupu, dan burung hantu akan menurun. Artinya, populasi manusia yang menggantungkan protein hewani dari hewan-hewan tersebut akan berkurang. Selain menimbulkan krisis pangan, kepunahan serangga juga akan berdampak pada industri farmasi. Selama ribuan tahun, tumbuhan berbunga berevolusi bersama serangga. Tumbuhan berbunga mengembangkan wangi dan warna cerah untuk menarik serangga penyerbuk. Sebaliknya, serangga mengembangkan kemampuan untuk mengumpulkan nektar dan polen tumbuhan berbunga. Kemampuan ini memicu persaingan antara tumbuhan berbunga dan serangga dalam proses penyerbukan. Persaingan ini memicu evolusi tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga berevolusi menjadi tumbuhan berbunga dengan bentuk, warna, dan aroma yang lebih indah. Evolusi ini memberikan keuntungan bagi manusia karena tumbuhan berbunga dengan bentuk, warna, dan aroma yang indah dapat digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Tanpa serangga, tumbuhan berbunga tidak akan berevolusi dan memberikan senyawa kimia yang bermanfaat bagi manusia. Senyawa kimia tumbuhan berbunga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, vitamin, kosmetik, parfum, pewarna, dan lain-lain. Industri farmasi merupakan salah satu industri yang sangat menguntungkan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian global. Peningkatan industri farmasi berkontribusi besar pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Industri farmasi dan industri pangan tidak akan menjadi satu-satunya industri yang akan kolaps. Tanpa serangga, industri pakaian manusia akan runtuh. Kumbang dan belalang merupakan serangga herbivora yang mengonsumsi tumbuhan. Kutu, tungau, rayap, dan kecoak merupakan serangga hematoptera yang mengonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein hewani dan tumbuhan. Kulit, kerangka, sayap, dan kaki serangga mengandung kitin. Kitin merupakan senyawa polimer yang sangat kuat, ringan, dan tahan panas. Manusia memanfaatkan kitin serangga sebagai bahan baku industri tekstil dan pakaian. Kitin serangga dicerna dan diolah menjadi serat dan benang. Benang dan serat tersebut digunakan untuk membuat tas, sepatu, jaket, topi, kemeja, celana, dompet, ikat pinggang, perhiasan, jaring, dan berbagai produk lainnya. Tanaman pangan dan tumbuhan obat-obatan mengandung kitin. Kitin tumbuhan diolah menjadi senyawa bakar dan plastik. Senyawa bakar dan plastik tersebut digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, arsitektur, pertambangan, olahraga, dan militer. Tanpa serangga, industri tekstil dan industri perlengkapan rumah tangga akan kolaps.
Kerangka serangga mengandung kalsium karbonat, senyawa yang sama dengan kapur. Kapur digunakan dalam industri semen dan pupuk. Pupuk digunakan sebagai bahan baku industri pangan. Tanaman pangan membutuhkan pupuk untuk tumbuh optimal dan menghasilkan panen. Pupuk yang berasal dari kerangka serangga tersebut mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Tanaman pangan membutuhkan unsur hara tersebut untuk tumbuh optimal dan menghasilkan panen. Tanaman pangan yang tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang melimpah akan meningkatkan hasil panen. Hasil panen yang melimpah akan memenuhi kebutuhan pangan manusia, pakan ternak, gula, tepung, protein nabati, tepung, dan pati. Tepung, protein nabati, gula, dan pati digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman, seperti roti, mie, keripik, sirup, selai, biskuit, coklat, keju, yogurt, bir, anggur, dan lain-lain. Tanpa serangga, industri makanan dan minuman akan kolaps. Industri makanan dan minuman tidak akan menjadi satu-satunya industri yang akan kolaps. Tanpa serangga, industri pupuk dan gas alam akan bangkrut. Seperti telah disinggung sebelumnya, serangga mengandung senyawa bakar dan gas alam. Senyawa bakar dan gas alam tersebut digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, arsitektur, pertambangan, olahraga, dan militer. Tanpa serangga, industri otomotif, penerbangan, arsitektur, pertambangan, olahraga, dan militer akan kolaps. Industri otomotif, penerbangan, arsitektur, pertambangan, olahraga, dan militer tidak akan menjadi satu-satunya industri yang akan kolaps. Tanpa serangga, industri elektronik, kimia, percetakan, furnitur, energi, konstruksi, pertambangan, dan transportasi laut akan kolaps. Tanpa serangga, bumi akan menjadi planet yang tidak layak huni. Jika semua serangga menghilang, 1 miliar manusia pertama akan mati kelaparan. Manusia akan berusaha mencari alternatif penyerbukan tanaman pangan, seperti penyerbukan manual. Namun, usaha tersebut tidak akan berlangsung lama. Manusia akan segera kehabisan air bersih, pupuk, bensin, gas, pupuk, dan bahan pangan. Manusia akan terpaksa meninggalkan planet bumi dan mencari tempat tinggal di planet Mars atau planet lain. Sayangnya, planet Mars dan planet lain tidak memiliki tumbuhan dan serangga. Manusia punah dan planet bumi kembali sepi. Hanya tumbuhan dan batuan vulkanik yang tersisa. Peradaban manusia akan runtuh. Kehidupan modern akan berakhir. Alam akan kembali kepada keadaan 500 juta tahun yang lalu. Sekilas, Armageddon, kiamat seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu akan terjadi. Seperti telah disinggung sebelumnya, serangga merupakan kelompok hewan terkecil di planet bumi. Meskipun ukurannya kecil, serangga memberikan kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Tanpa serangga, kehidupan manusia akan segera berakhir. Demikian video tentang apa yang akan terjadi jika semua serangga menghilang. Jika video ini menarik, berikan like dan tonton video berikut.